sebagainya untuk bisa menjalankan bisnisnya. Jatuhnya dicela orang, bisa rugi juga. Ada satu keturunan, saudaraku. Ada satu kutuk keturunan sampai kepada keturunan ketiga, keempat pada orang yang membenci aku, kata Tuhan. Tapi dengar baik-baik, saudara kasih Tuhan. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kalau kita saudara kasih Tuhan, kenapa Tuhan Yesus harus dikatakan, tetapi anak darah itu akan mengandung. Virgin itu akan mengandung. Tidak ada hubungannya dengan orang yang ada di atasnya. Abraham, sehebat-hebatnya dia, saudaraku, seorang bapak, seorang beriman, tetapi Abraham bisa jatuh. Pada waktu istrinya suruh Abraham tidur dengan Hagar, dia bisa ikutin istrinya, saudaraku. Dia bisa jatuh. Terjadi pengulangan yang sama, saudara kasih Tuhan. Daud, seorang yang hebat, juga bisa jatuh, saudaraku. Melihat wanita, dia bisa jatuh, saudara kasih Tuhan. Kalau melihat pengulangan, melihat silsilah manusia, saudara dan saya adalah orang-orang yang harusnya ditentukan melewati pengulangan yang sama. Saudara mau bikin anak saudara jadi lebih baik dengan cara pendidikan apapun sekalipun, tidak akan bisa, saudara kasih Tuhan. Saudara akan masuk ke dalam pengulangan yang sama, penyakit yang sama, sifat yang sama. Tidak bisa terlepas dari itu. Kalau papa saudara penyakit jantung, papa saudara punya keturunan, punya riwayat pernah kena cancer, orang tua saudara pernah riwayat kena diabetes, orang tua saudara pernah punya riwayat darah tinggi, saudara tidak bisa lepas dari itu. Dengar baik-baik. Scientifically proven, saudara tidak bisa lepas. Darah saudara mengandung darah saudara, orang tua saudara yang ada di atasnya. Kenapa? Firman Tuhan bilang ada kutuk keturunan ketiga dan keempat. Yang berarti sampai sini katakan amin. Termasuk di dalam bisnis, termasuk di dalam hoki, saudara. Nurun. Kennedy, saudara kasih Tuhan, salah satu bukti. Kennedy Clan itu salah satu bukti, saudara kasih Tuhan. Ya, berapa banyak yang mati, ditembak mati, masuk politik mati, saudara kasih Tuhan. Sampai yang terakhir anaknya, cucu daripada the last generation yang masuk dalam politik, beberapa tahun yang lalu naik kapal terbang mau ke pesta kawin, jatuh, saudaraku. Betul? Saudara ingat itu? Siapa namanya? John F. Kennedy Jr. kalau nggak salah. Betul? Ganteng orangnya, saudaraku. Siapa yang tidak bangga menjadi seorang the Kennedy, saudara kasih Tuhan? Kami dengar, itu bukan sesuatu kebetulan. Church, itu bukan sesuatu yang kebetulan. Bruce Lee, saudara tahu Bruce Lee? Saudara tahu Bruce Lee? Ini contoh-contoh yang saudara, yang mungkin saudara cuma tahu 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuma tapi kalau saudara lihat di dalam lingkungan saudara, family saudara, orang-orang yang ada di dalam saudara, lihat yang papanya begini, saudara, anaknya bisa jadi begitu. Penyakit yang menurun, saudara kan paling takut, papa kena ini, mama kena ini. Saudara, oleh karena itu ada satu firman Tuhan yang luar biasa yang hari ini saudara harus dengar. Anak darah itu mengandung. Yesus lahir tanpa ada urusan dengan silsilah di atasnya. Silsilah di atasnya harus ditulis supaya saudara tahu. Di atasnya banyak orang yang bobrok. Abraham bobrok juga, saudaraku. Benar baik-baik. Once in a lifetime dia pernah salah juga dalam hidupnya. Yakub tukang tipu, tukang cipuak, saudaraku. Ya, saudaraku ya. Saudara mungkin pikir, oh lihai, ya lihai, saudaraku, lihai, licik, likiat, segala macam, nggak tahu dah saudaraku ya. Ya, mungkin kelihatannya itu, tapi tukang tipu, saudara kasih Tuhan. Dan itu akan turun kepada saudara. Kalau papa saudara, bukan papa saudara, saya tidak ngomong papa saudara. If keturunan di atas saudara, tukang lihai, likiat, licin, segala macam, saudaraku. Tukang keturun ke bawah, saudara. Pasti. Pasti. Penyakit turun, sifat turun, nasib bisa turun. Tapi dengar baik, ada satu kabar gembira pagi hari ini. Anak darah itu mengandung. Tidak ada lagi hubungan dengan di atasnya. Mana bukti, nanti kita belajar, saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Hidup ini akan terus repeat. Saudara terus, kalau saudara punya anak saudara, kita mau di dalam kehidupan kita ini, Tuhan, mungkin dulu orang tua saya gagal, orang tua saya
penuh dengan sakit penyakit. Orang tua saya penuh dengan segala kesusahan. Orang tua saya penuh dengan masalah di dalam kehidupannya. Tuhan, aku tidak mau Tuhan mengalami masalah yang sama. Kenapa Tuhan kok sama? Coba saudara sekarang saudara mulai berpikir. Ya, saudara mungkin mulai berpikir. Coba kadang paling gampang kelihatan tuh orang kawin cerai, saudara. Ya kalau dari satu family, orang tuanya ada kawin cerai, anaknya, oh saudaraku sepupu saya. Dengar baik, saudara kenal apa saya cerita. Di Jakarta semua, oh saudaraku. Ya, itu kelihatannya udah gak masuk akal, kakeknya kawin cerai, saudaraku. Anak laki-lakinya, saudara kasih Tuhan, benci sama namanya perceraian, benci sama yang namanya perceraian. Dia merasa tahu sakitnya waktu papa mamanya pisah, dia sementara ada di papanya. Wah, terus susah, dia tidak ada di dalam keluarga yang pasangan yang sempurna. Dia berada di dalam keluarga yang rasanya tidak pernah merasakan indahnya dalam keluarga. Dia benci, dia rasanya itu satu siksaan semacam dia masih kecil. Suatu siksaan. Papa dia punya teman, punya papa dan mama jalan selalu sama-sama. Dia enggak, mamanya di mana, papanya di mana. Dia benci dari kecil, saudaraku. Benci dia sama namanya perceraian, saudaraku. Karena dia begitu tersikat dengan namanya perceraian. Dia married, saudaraku. Dia married. Anaknya usia tidak sampai 10 tahun, 8 tahun. Dia ceraikan istrinya. Jangan baik-baik. Anaknya lihat kangkungnya cerai, papanya cerai. Dia bilang, aku tidak mau cerai. Aku tidak mau cerai. Tidak bisa kehidupan seperti ini. Dia married, dia cerai. Ring bell? Saudara punya pengalaman seperti itu? Saya harap bukan saudara di sini, tapi punya pengalaman seperti itu. Kenapa? Ada kutuk keturunan ketiga dan keempat. Itu akan terulang lagi, saudara. Selama saudara masih membawa daging, terulang lagi. Oleh karena itu, Tuhan bilang, Yesus bilang kepada Nikodemus, buka bersama saya. Ini yang ajaib. Ini yang ajaib. Yohanes 3 ayat 3. Haleluya. Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat yang kelima, saudara kasih Tuhan. Ayat yang kelima dan yang keenam. Ini ayat yang sangat penting, saudara mengerti. Dan harus baik-baik, saudaraku. Hari ini harus menjadi life changing moment buat saudara dan saya. Kita merayakan Natal bukan cuma karena kita merayakan Natal. Apalagi saudaraku di North Amerika ini, saya lihat orang merayakan Natal, saudara, sangat konsumtif, saudara kasih Tuhan. Merayakan Natal sebagai satu perayaan, satu pesta, saudara kasih Tuhan. Tapi saudara dan saya, kita gereja harus merayakan, lihat Natal, bahwa di situ ada satu kabar gembira, bahwa saudara dan saya dilepaskan, diputuskan dari segala kutuk apapun namanya. Apakah itu kutuk penyakit? Apakah itu kutuk sifat, saudaraku? Dengar baik-baik. Kalau saudara punya papa yang suka marah, saudara tidak bisa tahan kalau tidak marah. Pasti rasanya pengen marah. Saudara dengar baik, itu saudara bisa buktikan kepada di sini. Rasanya saudara begitu, nggak kepengen marah, tapi ada aja ngumpat lah, marah, pengen rasanya, saudara. Itu harus diputuskan, itu satu kutuk, saudara kasih Tuhan. Ada satu rasanya begitu habis saudara marah sama atau saudara marah sama istri saudara marah sama anak saudara, tiba-tiba ada satu penyesalan, saudara. Tapi saudara bisa pikir dengan akal sehat, saya kenapa tidak bisa tahan marah itu ya? Kenapa rasanya mau marahnya itu rasanya it's like keluar begitu aja. Dengan baik-baik. Rasanya sih setelah saudara marah, saudara nyesal. Kenapa harus marah, harus pukul anak, harus maki-maki? Kenapa seperti itu? Ada satu kutuk dan itu akan repeat itself. Anak saudara yang saudara marah-marahin, waktu kecil mungkin dia sedih, dia nangis, dan saudara yakin dia begitu pedih hatinya lihat saudara marah-marahin. Nanti dia gedenya, kalau kutuk ini tidak diputuskan, akan marah-marah yang sama. Tapi hari ini kita gembira, saudara. Ayat 6 dan 7 berkata seperti ini. Yohanes 3 ayat 6 dan ayat 5 dan 6 berkata seperti ini. Yohanes 3, 5 dan 6. Aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, ayat yang luar biasa. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan yang dilahirkan dari roh adalah roh. Saudara dengar baik-baik. Tuhan Yesus sendiri berkata,
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, tetapi yang dilahirkan dari roh, rohnya udah besar kalau perlu diperhatikan, adalah roh. Dengar baik-baik. Waktu saudara membaca firman ini, itu menjadi suatu firman yang kelihatannya bagus, yang kelihatannya indah, luar biasa. Tapi perhatikan saya baik-baik, saudara tidak ngerti maksudnya apa. Apa yang dilahirkan daging adalah daging, tetapi yang dilahirkan roh adalah roh. Oh, Tuhan Yesus lagi berbicara satu istilah religius yang luar biasa, indah, luar biasa. Aku tangkap, aku aminkan, tapi aku nggak ngerti maksudnya apa. Atau saudara pikir, oh ya memang benar masuk akal. Apa yang dilahirkan daging ya daging dong, tapi dilahirkan roh adalah roh. Ya benar masuk akal, tapi tetap aku nggak ngerti maksudnya apa. Waktu dilahirkan daging adalah daging, benar memang daging. Ya saya daging, anak saya, waktu saya melahirkan anak, ya anak saya juga daging, ya cengli dong. Tapi waktu lahirkan dengan roh, akan menghasilkan roh, ya itu istilahnya Tuhan Yesus, itu bahasa surga. Aku gak ngerti maksudnya apa, saudara. Tuhan saudara Yesus waktu menyampaikan sesuatu, dia nggak pakai bahasa yang bikin saudara nggak bingung. Sampai saudara waktu masuk surga baru saudara tanya, Tuhan Yesus ngomong-ngomong, Tuhan itu ngomong tentang lahirkan daging itu daging, lahirkan roh itu roh, itu maksudnya apa? Tuhan baca, Tuhan ngomong, kamu pernah baca ayat kita nggak? Pernah, tapi kamu nggak ngerti. Enggak, sama saudara seperti Nikodemus. Abis ini kita lihat Nikodemus ngomong begitu. Dia bilang, engkau kepala agama tapi nggak mengerti ini. Tapi hari ini saudara dan saya, saudara harus mengerti. Waktu Tuhan ngomong, dengar baik-baik. Waktu Tuhan ngomong, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Artinya apapun yang dilahirkan oleh daging yang menjadi satu keturunan, apakah itu berupa penyakit, apakah itu berupa sifat, apakah itu berupa nasib, apakah itu berupa kebiasaan, apakah itu berupa keadaan, apakah itu berupa your future. Tetapi kalau yang melahirkan saudara masih daging, pasti saudara dan saya tidak bisa tidak terlepas dari kedagingan itu. Tidak bisa tidak. Pasti hasilnya sama. Orang tua saudara diabetes, orang saudara tua kena penyakit apapun namanya, pasti saudara akan kena. Tidak bisa, tidak. Pak, ada Pak yang orang tuanya penyakitan, anaknya sehat Pak. Saya punya teman juga begitu, bukan nabi, bukan anak, bisa aja ada, tapi saudara yakin saudara tidak seperti itu? Kalau saya sih nggak mau, saya mending benar-benar yakin, mending diputuskan, katakan amin. Iya dong, saudara mau gambling dengan hidup saudara? Saudara mau gambling dengan hidup saudara? Ya siapa tahu deh, ya gua memang jahat. Saudara pernah dengar gini nggak? Nah ini istilah papa biasanya yang paling populer. Ya nggak apa-apa deh gua jahat, yang penting anak gua nanti jadi orang baik. Nggak mungkin. Nggak mungkin saya katakan kepada bapak-bapak, saya juga bapak-bapak sama ibu-ibu juga. Nggak apa-apa gua mamanya cerewet ceriwis begini-begini, ngomongnya pedas, yang penting anak gua baik. Nggak mungkin. Apa yang dilahirkan daging pasti daging. Yesus ngomong. Oleh karena itu saudara harus lahir dalam roh. Katakan amin. Ini saatnya Natal, kita harus tahu kenapa kita harus lahir dari dalam roh. Setelah ini Yesus ngomong sesuatu yang sangat amat, statement yang sangat amat kuat. Ini pesan Natal buat saudara. Kita perhatikan baik-baik. Siap konsentrasi? Siap konsentrasi? Setelah ini kita bahas. Saya akan belum bahas, tetapi kita akan bahas supaya sebelum kita bahas, saudara harus tahu kenapa kita perlu bahas ini. The next statement, give it to me. Listen to this. Ini bukan kalimat Yesus, bukan yang tadi Tuhan Yesus bilang, lahirkan daging adalah daging, yang lahirkan roh adalah roh. Itu bukan cuma sekedar kalimat yang supaya saudara tahu. Sebab lanjutannya daripada itu, Yesus ngomong dengan amat clear. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sama-sama ucapan bersama saya kalimat kedua. 2, 3. Kamu harus dilahirkan kembali. Belum semua. Katakan, kamu harus dilahirkan kembali. Saudara, jangan ngomong kamu. Kalau kamu saudara nunjuk, lu aja lahir kembali. Gue enggak. Gue mau berarti ke gereja aja udah cukup. Nggak bisa. Aku harus dilahirkan kembali. Katakan sama-sama. Aku harus dilahirkan kembali. Ini bukan katanya Pak Ferdi. Saudara sangat amat sia-sia kalau cuma ikutin seorang hamba Tuhan berdiri di sini, disuruh ikutin kata-katanya, ikutin kata-kata sendiri. Percuma saudara. Ini kata-kata Tuhan. Kamu harus dilahirkan kembali. Tidak bisa, enggak. Harus dilahirkan kembali. Kalau tidak, Tuhan bilang engkau akan tetap daging. Bukan masalah masuk surga nggak masuk, bukan itunya.
Masuk surga, it's very important, it's amazing. Tetapi selama engkau ada di dunia, kalau engkau tetap daging, engkau akan mengalami penyakit yang sama dengan orang tuamu, nasib yang sama dengan orang tuamu.